Yang terpilih, Jumat ini identitas sejatimu muncul ke permukaan. Dan pertanyaannya adalah, apakah engkau akan menerimanya daripada mundur kembali ke dalam nama yang diberikan oleh ketakutan? Engkau mungkin telah merasakan tekanan sebelum penjelasan datang, beban di dadamu ketika percakapan biasa tiba-tiba terasa terlalu kecil untuk apa yang sedang terbentuk di dalam dirimu. Sesuatu di dalammu tahu bahwa hari ini bukanlah janji akan suatu peristiwa yang pasti, melainkan sebuah momen untuk mengakui apa yang dengan diam-diam telah meminta persetujuanmu. Engkau telah memikul identitas yang dibentuk oleh kekecewaan, penundaan, harapan orang lain, dan kebiasaan bertahan hidup yang kau pelajari ketika tak seorang pun melihat pergumulan tersembunyimu. Namun bagian terdalam dari dirimu tidak lenyap. Ia telah menunggu agar engkau berhenti menyamakan kerendahan hati dengan penghapusan diri. Engkau tidak diundang untuk mempertunjukkan kebesaran atau membuktikan bahwa engkau lebih penting daripada siapapun. Engkau diundang untuk ming-ming dengan jujur dan penuh tanggung jawab apa yang telah ditumbuhkan Allah di dalam dirimu. Jika engkau merasakan bahwa suatu musim sedang berubah, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa itu terasa begitu signifikan, The Call of the Chosen, a 30-day Journey, dapat menolongmu mengenali musim yang sedang kau jalani dan memahami pertanyaan-pertanyaan di balik bebannya. Ia menawarkan cara untuk merenungkan apa yang sedang berakhir, apa yang sedang terbentuk, dan apa yang mungkin diperlukan dari respons imanmu berikutnya. Maka pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan untuk mengaksesnya. Jangan biarkan undangan ini menjadi sekadar ide yang kau kagumi dari kejauhan. Biarkan ia menemuimu di ruangan tempat engkau dengan diam-diam bertanya-tanya siapa dirimu sebenarnya. Jumat ini dapat menjadi tanda pengakuan, bukan karena kalender mengendalikan takdirmu, melainkan Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. karena engkau memutuskan untuk berhenti meninggalkan kebenaran yang telah berulang kali kembali kepadamu. Engkau memperhatikan konflik ini paling jelas ketika ruangan hening. Ponsel terletak tertelup di samping tempat tidurmu, cahaya dari lorong memotong lantai, dan tubuhmu tetap terjaga setelah pikiranmu melelahkan segala penjelasan. Bahumu memikul ketegangan yang tidak dapat kau selesaikan hanya dengan mengubah posisi. Satu tanganmu rests di dadamu, bukan karena engkau yakin ada yang salah, melainkan karena engkau berusaha memahami mengapa pengakuan bisa terasa begitu fisik. Pada siang hari, engkau menjawab pesan, menyelesaikan tugas, dan berbicara dengan sopan sementara sebuah pertanyaan pribadi mengikutimu dari satu tempat ke tempat lain. Mengapa aku merasa tersembunyi? Tanyanya.
Engkau mungkin berjalan melewati pekerjaan dengan wajah teguh, sementara kehidupan batinmu terasa seperti ruangan yang belum pernah dimasuki siapapun. Engkau mungkin menatap foto-foto lama dan menyadari bahwa banyak pilihannya dirancang untuk menjaga kedamaian, menghindari penolakan, atau tetap dapat diterima. Strategi itu menolongmu bertahan dalam musim-musim tertentu, tetapi tidak dapat menuntunmu ke dalam setiap musim yang akan datang. Identitas sejatimu bukanlah deskripsi paling keras yang dilekatkan padamu. Ia adalah kebenaran yang lebih dalam, yang tetap ada ketika tepuk tangan, kritik, kegunaan, dan ketakutan semuanya menjadi hening. Pesan ini tidak memintamu percaya bahwa Jumat tertentu menjamin suatu peristiwa supranatural. Ia memintamu memakai hari itu sebagai tanda yang setia, tempat engkau memeriksa apa yang telah dinyatakan melalui pengulangan, keyakinan, ketekunan, dan keinginan yang berubah. Identitasmu mungkin menjadi lebih jelas ketika engkau membedakan apa yang sedang dibentuk Allah dari apa yang dituntut orang lain. Engkau mungkin mengenali tanggung jawab mana yang menjadi milikmu dan beban mana yang diserahkan kepadamu oleh rasa bersalah. Engkau mungkin belajar memisahkan panggilan sejati dari kebutuhan panik untuk dilihat. Engkau mungkin memahami mengapa penutupan pintu-pintu tertentu memaksamu mendengarkan ke dalam, daripada terus-menerus mencari izin dari luar dirimu. Tidak satu pun dari ini membuatmu lebih unggul. Ini membuatmu bertanggung jawab atas terang yang telah kau terima. Hidup yang terpilih bukanlah takhta di atas orang lain. Ia adalah kesediaan yang lebih dalam untuk melayani tanpa perlu terus-menerus ditepuk tangan. Ia mencakup keberanian, tetapi juga mencakup koreksi. Ia mencakup keterlihatan, tetapi dimulai dalam ketaatan yang tersembunyi. Jumat ini, identitasmu mungkin muncul dalam bentuk sebuah keputusan, sebuah batas, sebuah pengakuan yang jujur, sebuah disiplin yang dipulihkan, atau penolakan diam-diam untuk terus memperkenalkan dirimu melalui luka-lukamu. Bayangkan sebuah pagi yang biasa. Ketel berbunyi mati, wastafel menampung 2 cangkir, dan sinar matahari pertama menyentuh tepi meja. Engkau meraih ponselmu sebelum kakimu sepenuhnya menyentuh lantai, sudah bersiap untuk menyerap urgensi orang lain. Lalu engkau berhenti. Sebuah kalimat dari kemarin kembali dengan kejernihan yang luar biasa. Seseorang menyebutmu dapat diandalkan, tetapi engkau teringat betapa seringnya keandalan berarti mengabaikan batasanmu sendiri. Seseorang memuji kesabaranmu, tetapi engkau mengenali ketakutan di bawahnya, ketakutan bahwa kejujuran akan membuatmu kehilangan rasa memiliki. Engkau berdiri di sana dengan satu tangan di atas meja, merasakan perbedaan antara damai dan sekadar hening. Damai tidak selalu membuatmu merasa berkuasa. Kadang-kadang ia membuatmu merasa tersingkap karena ia menghilangkan alasan-alasan yang kau pakai untuk menghindari pilihan yang diperlukan. Identitas yang bangkit di dalammu mungkin tidak mengumumkan dirinya melalui tanda-tanda dramatis. Ia mungkin muncul ketika engkau berhenti menertawakan apa yang melukaimu, ketika engkau tidak lagi menerima kebingungan sebagai keintiman, atau ketika engkau membiarkan karuniamu melayani tanpa meminta maaf atas keberadaannya. Yang Kudus sering memasuki adegan harian melalui tindakan kecil perhatian yang jujur. Menunggu tanpa pemahaman dapat membuat setiap penundaan terasa personal. Engkau mulai bertanya, apakah keheningan berarti penolakan? Apakah pintu yang tertutup berarti kegagalan? Atau apakah kurangnya kemajuan yang terlihat membuktikan bahwa engkau salah memahami segalanya? Disinilah discernment menjadi perlu.
Jalan yang dipilih tidak selalu jalan tercepat, dan musim yang lambat tidak otomatis hukuman atau persiapan. Kadang-kadang engkau sedang menunggu, kadang-kadang engkau sedang dipersiapkan, kadang-kadang suatu siklus sedang menutup, dan kadang-kadang engkau sedang membangun kembali fondasi yang tidak akan tampak mengesankan sampai jauh kemudian. Engkau memerlukan bahasa yang cukup kuat untuk membedakan, karena ketakutan menafsirkan setiap yang tidak diketahui sebagai bahaya. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah, menunggu mengatakan bahwa materi itu menolong mereka memahami musim mereka dengan lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan. Kejernihan semacam itu tidak menghilangkan setiap keadaan sulit, tetapi dapat mengubah cara engkau berdiri di dalamnya. Jika engkau memerlukan bantuan untuk membedakan apakah engkau sedang menunggu, sedang dipersiapkan, menutup suatu siklus, sedang diarahkan ulang, atau memulai lagi, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, memberimu teman yang setia untuk perenungan dan doa tanpa berpura-pura mengendalikan hasilnya, maka pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan untuk mengaksesnya. Lalu kembali kepada pertanyaan di bawah ketidaksabaranmu. Kebenaran apa yang telah engkau kenali, tetapi belum engkau izinkan untuk menuntunmu. Jawabannya mungkin kurang dramatis daripada yang diharapkan ketakutanmu dan lebih menuntut daripada yang disukai kenyamananmu. Perlawanan sering datang sebagai kebisingan daripada konflik terbuka. Engkau mengisi setiap ruang kosong dengan suara-suara, video, tugas-tugas kecil, dan penjelasan yang tidak perlu. Engkau membandingkan awal pribadimu dengan hasil publik seseorang, lalu menyebut dirimu tertinggal karena engkau tidak dapat melihat tahun-tahun di bawah momen mereka. Engkau bergegas menuju peluang apapun yang menawarkan validasi segera, bahkan ketika itu meninggalkan rohmu lebih tercerai-berai. Urgensi palsu memberitahumu bahwa jika engkau tidak memutuskan sekarang, engkau akan kehilangan segalanya. Ketakutan membuat kalender yang penuh terasa seperti bukti penting, tetapi sebuah hidup dapat menjadi penuh sambil tetap tanpa arah. Engkau dapat dipuji karena tersedia dan tetap absen dari panggilanmu sendiri. Engkau dapat tampak percaya diri sambil terus-menerus bertanya kepada ruangan, apakah engkau diizinkan untuk ada sebagai dirimu sendiri. Tekanan untuk tetap familiar itu kuat, karena setiap orang di sekitarmu mengenal versi dirimu yang telah nyaman. Ketika identitasmu mulai bangkit, beberapa pengaturan mungkin terasa tidak nyaman, bukan karena engkau dipanggil untuk membenci orang, melainkan karena engkau tidak lagi bersedia mengkhianati hati nuranimu untuk mempertahankan citra. Perlawanan pertama mungkin datang dari bagian dirimu yang mendapat keuntungan dari tetap tersembunyi. Dipertimbangkan Gideon yang ditemukan sedang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur, sementara ketakutan mempersempit ruang di sekitar pekerjaannya. Keadaannya tidak terlihat seperti identitas yang kemudian dikaitkan dengan keberanian. Ia tidak berdiri di alun-alun publik, dikelilingi bukti, menunggu kekaguman. Ia melakukan tugas yang perlu di tempat yang tersembunyi, memikul tanggung jawab biasa sambil hidup di bawah ukuran panggilannya sendiri. Itu tidak berarti setiap musim tersembunyi mengandung tugas yang dramatis, dan tidak berarti engkau harus mengklaim gelar yang belum engkau peroleh. Itu menunjukkan bahwa identitas dapat ditangani sebelum keadaan setuju dengannya. Dalam hidupmu, tempat pemerasan anggur itu mungkin dapur setelah semua orang tidur, meja tempat engkau terus kembali kepada pekerjaan yang belum selesai, atau percakapan yang telah engkau tunda karena kejujuran terasa mahal. Engkau mungkin masih merasa takut,
sambil mengambil langkah iman berikutnya. Keberanian bukanlah tidak adanya gemetar. Ia adalah penolakan untuk membiarkan gemetar membuat setiap keputusan. Gideon harus menerima pemahaman baru tentang dirinya sendiri dan kemudian berjalan melalui ketaatan praktis. Engkau mungkin perlu melakukan hal yang sama dalam pengaturan yang biasa, tanpa penonton dan tanpa imbalan segera. Mengabaikan sinyal biasanya tidak menghancurkan seseorang dalam satu momen dramatis. Lebih sering, itu menghasilkan pengulangan yang lambat. Engkau mengatakan ya ketika rohmu mengatakan berhenti, lalu membenci orang-orang yang menerima jawabanmu. Engkau menyembunyikan karunia karena seseorang pernah mengejeknya, lalu bertanya-tanya mengapa hari-harimu terasa datar. Engkau terus kembali ke lingkungan yang memaksamu menjadi lebih kecil, dan akhirnya engkau menyebut pengecilan itu kedewasaan. Engkau menghindari menamai sebuah batas, sehingga tubuhmu berbicara melalui kelelahan dan mudah tersinggung. Engkau menunda awal yang diperlukan sampai awal itu terasa mustahil. Ada rahmat dalam mengenali pola itu, sebelum itu menjadi cerita yang permanen. Intinya, bukan untuk membuatmu malu karena setiap kali engkau ragu-ragu. Engkau mempelajari cara-cara untuk tetap aman, dan cara-cara itu layak mendapat pemahaman sebelum diubah. Tetapi belas kasih bukanlah izin untuk tetap tidur. Jika identitasmu terus kembali kepada perhatianmu, mungkin ia meminta pengelolaan daripada kekaguman. Engkau tidak perlu mengubah seluruh hidupmu dalam satu hari. Engkau perlu berhenti membuat perjanjian dengan versi dirimu yang bertahan dengan menyangkal apa yang benar. Biaya mengabaikan sinyal bukanlah bahwa Allah meninggalkanmu. Biayanya adalah engkau tetap terpecah ketika engkau bisa saja mulai menjadi utuh. Maka dengarlah judul itu lagi, tanpa mengubahnya menjadi prediksi yang harus engkau paksa menjadi nyata. Yang terpilih, Jumat ini identitas sejatimu bangkit dan engkau diminta untuk menerimanya dengan kerendahan hati. Kebangkitan itu mungkin kalimat yang lebih jelas, batas yang diam, pagi yang penuh disiplin, atau kesediaan untuk menyebut karuniamu dengan nama yang semestinya. Itu mungkin terjadi di tempat tak seorang pun bertepuk tangan. Itu mungkin dimulai sementara engkau mencuci piring, menutup laptop, atau memutuskan untuk tidak menjawab pesan dari kepanikan. Pengakuan bukanlah bukti bahwa setiap keinginan adalah ilahi dan intensitas bukanlah arah yang sama. Namun kebenaran yang berulang layak mendapat perhatian. Jika engkau telah memikul satu kesadaran sederhana melalui beberapa musim, jangan abaikan itu hanya karena itu belum datang dengan spektakel. Biarkan itu diperiksa oleh hikmat, karakter, kitab suci, nasihat, dan buah yang dihasilkannya dalam tingkah lakumu. Identitas yang dibentuk Allah di dalammu tidak akan menuntut engkau menjadi kejam, sombong, curiga, atau terlepas dari tanggung jawab. Itu akan membuatmu lebih jujur, lebih sabar, lebih rela melayani, dan kurang bergantung pada mengendalikan bagaimana orang lain menafsirkanmu. Jika itu menggambarkan arah di depanmu, ketiklah kata-kata 888 di komentar sebagai konfirmasi sederhana bahwa engkau bersedia mengenali apa yang telah terbentuk dan lalu kembali ke pesan. Biarkan tindakan itu tetap menjadi tanda yang diam, bukan formula magis, karena respons sejati akan dinyatakan melalui bagaimana engkau hidup setelah pengakuan datang. Konflik yang lebih dalam bukan hanya bahwa orang lain telah salah memahami engkau, ia adalah bahwa engkau kadang-kadang telah menerima kesalahpahaman mereka, karena itu membebaskanmu dari risiko untuk dikenal. Jika orang melihatmu sebagai lelah, engkau dapat menghindari menjelaskan keinginanmu. Jika mereka melihatmu sebagai fleksibel tanpa akhir, engkau tidak pernah harus mengungkapkan batasanmu. Jika mereka melihatmu sebagai yang dapat diandalkan, mereka mungkin tidak pernah bertanya apakah engkau puas.
Identitas yang dibangun di sekitar kegunaan dapat tampak mengagumkan sambil secara diam-diam membuat jiwa kelaparan. Engkau mulai mengukur nilaimu dengan seberapa banyak ketidaknyamanan dapat kau serap. Lalu ketika engkau merasakan arah yang berbeda, rasa bersalah muncul sebelum kejernihan memiliki kesempatan untuk berbicara. Pola sentralnya mungkin pengabaian diri yang menyamar sebagai pelayanan. Menamainya bukanlah tuduhan, ia adalah pembukaan. Engkau dapat peduli pada orang lain tanpa menghilang, mengampuni tanpa membuka kembali setiap pintu, dan tetap rendah hati tanpa berpura-pura. Karuniamu adalah kecelakaan. Identitas sejatimu bukan hanya apa yang mampu engkau lakukan, ia mencakup apa yang engkau bertanggung jawab untuk lindungi, apa yang harus engkau tolak, dan jenis orang apa yang dibentuk oleh pilihan-pilihanmu. Titik balik dimulai ketika engkau berhenti bertanya, bagaimana aku tetap dapat diterima? Dan mulai bertanya, respons apa yang setia di sini? Setia di pengakuan saja tidak cukup ketika engkau bangun, mengetahui sesuatu harus berubah, tetapi masih tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika pikiranmu tercerai-berai, doa-doamu terasa repetitif, atau setiap keputusan tampak membawa terlalu banyak makna, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, dapat menjadi teman praktis untuk perenungan, doa, discernment, dan keputusan harian yang menolongmu mengenali langkah iman berikutnya tanpa bereaksi dari kepanikan. Ia dimaksudkan untuk menolongmu meletakkan bahasa di sekitar musim, memeriksa apa yang dikatakan ketakutan, dan mengubah pengakuan batin menjadi tindakan yang bertanggung jawab. Engkau dapat memakainya ketika engkau perlu membedakan arah dari tekanan dan ketaatan dari pertunjukan, maka pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan untuk mengaksesnya. Sumber daya itu tidak dapat membuat keputusan untukmu, tetapi dapat menolongmu mendekati keputusan dengan lebih jujur dan perhatian yang lebih mantap. Setelah engkau mengetahui polanya, engkau dapat mulai mempraktikkan respons yang berbeda dalam momen biasa berikutnya. Pikiranmu mungkin membangun argumen sementara tubuhmu menceritakan kisah yang berbeda. Pikiran menghitung konsekuensi, melatih percakapan, dan mencari kepastian yang cukup untuk menghilangkan risiko. Tubuh mungkin mengencang ketika engkau membayangkan mengkhianati dirimu sendiri, atau melunak ketika engkau membayangkan langkah jujur yang masih menakutkanmu. Tidak satu pun reaksi yang harus disembah sebagai tidak salah. Respons tubuh dapat mencerminkan kelelahan, ingatan, stres, atau kebutuhan akan istirahat, sementara penalaran yang jelas dapat menjadi hamba penghindaran jika hanya digunakan untuk membenarkan penundaan. Pengakuan rohani sering tumbuh melalui perhatian yang sabar pada ketiganya. Engkau mempertimbangkan fakta-fakta, engkau memperhatikan respons fisikmu tanpa mendiagnosisnya. Engkau memeriksa buah dari arah itu dari waktu ke waktu. Apakah itu menggerakkanmu menuju kejujuran, kasih, keberanian, tanggung jawab, dan damai, bahkan ketika itu sulit? Atau apakah itu membuatmu menghina, panik, terisolasi, dan terobsesi untuk membuktikan dirimu? Identitas yang bangkit di dalammu tidak akan menuntut engkau menghina kemanusiaanmu. Itu akan mengajarimu mendengarkan lebih saksama kepada seluruh pribadi yang sedang dibentuk Allah. Kadang-kadang jawaban yang setia adalah tindakan. Kadang-kadang itu adalah tidur, nasihat, pertobatan, atau pertanyaan yang lebih lambat. Discernment bukan balapan menuju kepastian. Ia adalah praktik menjadi dapat dipercaya dengan apa yang engkau ketahui. Hubungan-hubunganmu akan mengungkapkan apakah identitas ini menjadi nyata. Beberapa orang mungkin merayakan kejernihanmu karena mereka selalu merasakan lebih banyak di dalammu daripada yang dapat engkau namai. Yang lain mungkin menolak karena ketersediaanmu yang dulu membuat hidup mereka lebih mudah.
Engkau harus berhati-hati di sini. Perlawanan tidak otomatis membuktikan bahwa engkau benar dan ketidaksepakatan tidak otomatis berarti seseorang menentangmu. Identitas yang matang tidak mengubah setiap perbedaan menjadi peperangan rohani. Ia mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang jujur, dan tetap terbuka terhadap koreksi. Pada saat yang sama, ia tidak menyerahkan setiap keyakinan hanya karena orang lain merasa tidak nyaman. Perhatikan bagaimana sebuah lingkungan memengaruhi ucapanmu. Apakah engkau menjadi tidak jujur untuk menghindari ketegangan? Apakah engkau kehilangan prioritas setiap kali seseorang mengekspresikan kekecewaan? Apakah engkau meninggalkan percakapan dengan perasaan direndahkan dan dikuatkan atau malu dan bingung? Jawaban-jawaban itu tidak akan memberikan formula yang sempurna, tetapi mereka akan mengungkapkan pola-pola. Engkau mungkin memerlukan hubungan di mana pertumbuhanmu tidak disembah maupun diejek. Engkau mungkin perlu berhenti membawa keputusan-keputusanmu yang paling lembut kepada orang-orang yang berkomitmen mempertahankan identitas mantanmu. Hikmat mencakup memilih di mana menjadi rentan. Engkau dapat mengasihi orang dengan tulus sambil menerima bahwa tidak semua orang mendapat akses ke setiap bagian dari menjadimu. Kebisingan menjaga pola lama tetap hidup dengan membuat perenungan terasa mustahil. Kelelahan menurunkan resistensimu terhadap pilihan-pilihan yang nyaman. Penundaan menciptakan ketidakpastian yang cukup, sehingga engkau mulai menganggap keraguan-raguan sebagai hikmat. Urgensi yang lebih kecil mendesak keluar pertanyaan penting sampai engkau tidak dapat mengingat apa yang berusaha kau lindungi. Email yang sulit terasa lebih mendesak daripada keyakinan yang diabaikan. Pendapat orang asing terasa lebih keras daripada kebenaran tenang yang telah kau pikul selama berbulan-bulan. Perlawanan mungkin tidak perlu mengalahkanmu. Ia hanya perlu membuatmu teralihkan cukup lama hingga perhatianmu menjadi terpecah. Itulah mengapa langkah iman berikutnya harus konkret. Jauhkan ponsel untuk periode yang ditentukan. Tulis keputusan yang engkau hindari dalam satu kalimat. Tanyakan apa yang menjadi milikmu untuk dilakukan hari ini, dan apa yang menjadi milik masa depan yang tidak dapat engkau kendalikan. Kembali ke pertanyaan yang sama setelah emosimu tenang. Engkau tidak berusaha menciptakan suasana yang sempurna untuk ketaatan. Engkau belajar mengenali arah dalam suasana yang sebenarnya kau huni. Ketika kebisingan tidak lagi menerima setiap bagian dari dirimu, identitas yang lebih tenang di bawahnya menjadi lebih mudah didengar. Apa yang tampak seperti kebingungan mungkin telah terlalu banyak suara yang bersaing untuk otoritas. Titik balik datang ketika engkau berhenti bernegosiasi dengan kebenaran hanya karena itu tidak nyaman. Engkau mungkin masih merasa tidak pasti, tetapi ketidakpastian tidak lagi menjadi alasan untuk mengkhianati apa yang telah menjadi jelas. Engkau mengakui bahwa peran lama membuatmu lelah. Engkau mengenali bahwa dibutuhkan tidak sama dengan dipanggil. Engkau melihat bahwa bersembunyi di balik persiapan dapat menjadi bentuk ketakutan lain. Ini tidak berarti engkau mengumumkan identitas baru kepada semua orang di sekitarmu. Ini berarti pilihan-pilihan pribadimu mulai setuju dengan apa yang telah dipelajari hatimu. Engkau membuat janji temu. Engkau mengakhiri percakapan dengan kebaikan. Engkau kembali kepada pekerjaan. Engkau meminta bantuan alih-alih berpura-pura kuat. Engkau membiarkan pintu yang tertutup tetap tertutup, tanpa mengejarnya untuk satu penjelasan lagi. Identitas yang terpilih bangkit pertama-tama sebagai keselarasan antara apa yang engkau percayai dan apa yang berulang kali engkau lakukan. Keselarasan itu mungkin cukup tenang untuk dilewatkan jika engkau menunggu perasaan yang dramatis. Tetapi ketiadaan drama tidak membuat ketaatan itu kecil. Sebuah biji tidak memerlukan penonton untuk mulai menjadi apa yang dibawanya.
Tanggung jawabmu bukan untuk memaksa keterlihatan. Ia adalah menjadi setia dengan hidup yang sudah ada di tanganmu. Bayangkan sebuah ruangan tertutup di bawah rumah tua, ruangan yang dibangun dengan jendela sempit dan pintu yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Debu beristirahat di sepanjang kusennya, udara diam. Dari luar, tak seorang pun akan tahu bahwa sesuatu yang berharga telah dilindungi di dalam. Ini adalah satu gambar yang dapat menolongmu memahami identitas yang bangkit di dalammu. Ruangan itu tidak kosong karena telah hening. Ketersembunyiannya telah melestarikan apa yang tidak dapat bertahan dari paparan terus-menerus. Engkau kadang-kadang telah menafsirkan ketidakjelasan sebagai bukti bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi pembentukan tersembunyi memiliki pekerjaannya sendiri. Dinding-dindingnya menyimpan ingatan, pelajaran, karunia, dan keyakinan yang memerlukan waktu jauh dari tangan yang tidak hati-hati. Engkau tidak perlu meromantisasi setiap musim yang menyakitkan. Beberapa ruangan menjadi tertutup karena kehilangan, ketakutan, atau pilihan yang harus diperbaiki. Namun bahkan di sana Allah dapat menemuimu dengan pemulihan yang sabar. Pertanyaannya bukan apakah ruangan itu terlihat mengesankan dari lorong. Pertanyaannya adalah apakah engkau bersedia masuk dengan jujur dan menemukan apa yang telah menunggu untuk perhatian yang bertanggung jawab. Jumat ini, identitas sejati yang bangkit di dalammu mungkin terasa kurang seperti menjadi seseorang yang baru dan lebih seperti membuka pintu kepada siapa engkau yang tidak pernah dimaksudkan untuk meninggalkan. Di dalam ruangan itu, perkembangan telah terjadi tanpa pengawasanmu. Rak-rak menyimpan pelajaran yang kau pikir sia-sia. Lantai membawa tanda-tanda musim ketika engkau terus maju tanpa memahami mengapa. Sebuah jendela kecil telah memungkinkan cukup cahaya untuk memelihara kemampuanmu berharap, bahkan ketika harapan terasa tidak masuk akal. Engkau mungkin telah percaya bahwa tidak ada yang berubah karena bukti yang terlihat tetap terbatas. Tetapi tersembunyi tidak berarti tidak aktif. Karakter dapat memperdalam, sementara keadaan tetap biasa. Kapasitasmu untuk mendengarkan mungkin telah tumbuh melalui tahun-tahun ketika tak seorang pun memuji kesabaranmu. Discernmentmu mungkin telah matang karena jawaban-jawaban mudah gagalimu. Kasih sayangmu mungkin telah menjadi lebih bijak karena engkau belajar bahwa menyelamatkan semua orang dapat mencegah mereka mengambil tanggung jawab. Identitas yang bangkit di dalammu dibentuk melalui lapisan-lapisan ini, bukan diproduksi dalam satu momen emosional. Apa yang dilindungi di ruangan itu tidak dapat dibawa dengan sembrono ke setiap lingkungan. Itu harus diperiksa, dibersihkan, diperbaiki, dan ditempatkan dalam pelayanan. Engkau tidak perlu mengekspos setiap pelajaran pribadi untuk membuktikan bahwa itu nyata. Beberapa kebenaran menjadi lebih kuat ketika pertama-tama dipraktikkan dengan diam-diam. Ruangan itu telah menyimpan lebih dari sekadar rasa sakitmu. Ia telah menyimpan bukti dari apa yang tidak dihancurkan oleh rasa sakitmu. Pintu itu tetap tertutup karena alasan-alasan yang mungkin tidak engkau pahami. Kadang-kadang ketakutan berdiri di depannya, memperingatkan bahwa apapun di dalam dapat diejek atau disalahgunakan. Kadang-kadang perbandingan membuat ruangan itu tampak tidak berharga karena orang lain tampak memiliki ruang yang lebih terang. Kadang-kadang kelelahan meyakinkanmu bahwa membuka pintu akan menciptakan kewajiban yang tidak dapat engkau penuhi. Ada juga musim-musim ketika ruangan perlu tetap dilindungi, karena identitasmu masih terlalu terjerat dengan persetujuan orang lain. Paparan sebelum kematangan dapat membuat karunia melayani citra alih-alih tujuan. Engkau mungkin telah mencoba membuka pintu melalui pertunjukan, mengumumkan apa yang engkau harap menjadi sebelum membiarkan hidup harianmu mendukungnya. Ketika itu gagal, engkau menyebut dirimu palsu,
Tetapi masalahnya mungkin bukan identitasnya. Mungkin itu waktunya dan motifnya. Ruangan itu tidak terbuka karena engkau menuntut perhatian. Ia terbuka ketika engkau dapat masuk tanpa mengubah segala sesuatu di dalam menjadi bukti untuk harga dirimu. Perlawanan kehilangan kekuatan ketika engkau berhenti mencoba membuktikan bahwa pekerjaan tersembunyi itu ada. Biarkan hidupmu menjadi saksi. Biarkan konsistensi berbicara di tempat penjelasan hanya akan mengundang argumen. Lalu suatu pagi cahaya menjangkau lebih jauh di lantai. Pintu itu tidak meledak dari engselnya. Ia terbuka dengan jarak yang hati-hati, cukup bagimu untuk melihat bahwa ruangan itu tidak pernah penjara yang dimaksudkan untuk membuatmu tetap di sana selamanya. Debu mulai bergerak di udara baru. Engkau menyentuh benda yang telah kau pakan, dan maknanya kembali tanpa rasa malu lama yang melekat padanya. Karunia yang pernah engkau sembunyikan menjadi tersedia untuk pelayanan. Batas yang pernah engkau takuti menjadi tindakan perawatan. Keyakinan yang pernah engkau lunakkan menjadi kalimat yang jelas diucapkan tanpa kekejaman. Ini adalah gerakan identitas yang bangkit. Ini bukan pelarian dramatis dari sejarahmu. Ini adalah sejarah yang ditempatkan dalam bingkai yang lebih besar. Tahun-tahun ketersembunyian tidak hilang, tetapi mereka berhenti menjadi satu-satunya cara engkau menafsirkan dirimu. Engkau menyadari bahwa ruangan itu melindungimu, sampai engkau mampu membawa apa yang dikandungnya dengan hikmat. Engkau juga menyadari bahwa membuka pintu tidak mengharuskanmu mengundang semua orang ke dalam. Akses tetap diatur oleh discernment. Cahaya itu untuk tuntunan, bukan pameran. Apa yang bangkit di dalammu dapat menjadi terlihat tanpa menjadi tersedia untuk dikonsumsi. Berdirilah sejenak di ambang pintu. Engkau dapat merasakan perbedaan antara dilihat dan diekspos. Pintu yang terbuka tidak memerintah. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.